Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya. Kali ini kita akan lanjutkan tentang kewirausahaan. Materinya, agendanya hari ini terkait dengan aspek rencana pemasaran produk, kemudian rencana anggaran dan keuangan, kemudian sumber daya manusia, dan jadwal kegiatan. Nah, kalau di PKMK mungkin anggarannya bisa seperti itu ya, prosentasenya. Jadi dibelah-belah atau dikategorikan menjadi beberapa jenis pengeluaran. Jadi misalnya ada peralatan penunjang, kemudian bahan habis pakai, perjalanan ataupun lain-lain. Di situ persentasenya mulai ring ya, 20-30, 40-50, kemudian kalau perjalanan kecil sekitar 10% itu sudah maksimal. Kemudian lain-lain maksimal juga 10% juga. Kemudian yang pertama terkait dengan rencana pemasaran produk. Nah, ini sesuatu hal yang unik kalau di kita ya. Terkait dengan pemasaran itu karena barang atau jasa yang kita tawarkan, beberapa kemarin yang bercerita itu banyak yang di arah sebagai sebuah jembatan ya. Jadi produk fisik itu lebih tidak terlihat gitu ya kalau di kita ya. Jadi kalau di sini kita perlu mendeskripsikan target-target pemasarannya nanti seperti apa, kemudian skalanya pemasaran yang direncanakan beserta margin usaha yang diharapkan. Kemudian juga dijelaskan sistem distribusinya, kemudian harga produknya, penetapan harga produknya, kemudian promosi-promosi yang bisa dilakukan, konsumen sasaran, wilayahnya, kemudian pengembangan produk serta rata-rata penjualannya. Terkait dengan strategi pemasaran, mungkin banyak hal yang bisa dilakukan ya. Berbagai macam hal di sini mungkin misalnya kita bisa menggunakan strategi kita memberikan sebuah demo, kemudian dari demo aplikasi itu kita mencoba menggait konsumen supaya tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Dia sudah bisa mencoba dulu gitu ya. Jadi kayak tester gitu ya kalau di makanan, ataupun kalau di produk itu tester itu bisa memberikan sesuatu yang sensasi penggunaan gitu ya, atau sensasi rasa kalau di makanan. Kemudian kalau di aplikasi juga atau di software, kita juga bisa membuat sebuah trial gitu ya. Jadi beberapa aplikasi itu menerapkan strategi trial di mana konsumen itu bisa mencoba full fungsinya dengan batasan waktu tertentu, misalnya sebulan gitu ya, atau seminggu misalnya, semacam itu, dengan harapan pada saat mereka bisa menggunakan secara full, mereka merasa aplikasi ini benar-benar atau sangat berguna atau sesuai dengan kebutuhannya dia. Alhasil nanti di akhir dari sesi trial diharapkan mereka atau pelanggannya itu bisa membeli versi yang license atau yang berbayarnya. Kemudian diskon, beberapa ada juga yang menerapkan diskon berapa persen gitu ya. Namun kadang juga kadang diskon itu agak sedikit tricky ya, dalam artian terkadang harganya dinaikkan dulu baru didiskon gitu ya. Jadi agak-agak gimana gitu ya. Tapi memang diskon itu bisa secara psikologi menarik keinginan pelanggan untuk bisa membeli gitu. Itu tidak bisa dipungkiri gitu. Apalagi kalau diskonnya besar gitu ya.
50% atau mungkin bisa di atas dari itu gitu ya. Kemudian keagenan atau reseller ini sebagai sebuah strategi yang menarik, dalam artian dengan keagenan atau reseller kita mengurangi beban pemasaran. Jadi pemasaran dilakukan oleh orang lain dengan kemauan mereka sendiri, dengan keinginan mereka tanpa paksaan, dan kita mengurangi biaya pemasaran sesungguhnya. Jadi biaya pemasaran itu kita share juga ke agen atau reseller. Sebenarnya mereka melakukan pemasaran itu mengeluarkan cost, tapi costnya itu tertutupi oleh hasil dari penjualan mereka sendiri. Jadi itu juga akan menambah semangat, sehingga dengan mereka bersemangat, produk yang kita tawarkan akan terjual lebih banyak gitu ya. Kalau di sisi reseller itu kan mereka akan gajian kalau produknya terjual lebih banyak gitu ya. Kemudian yang bisa dilakukan yang lain adalah direct selling atau penjualan secara langsung. Nah, hal ini dilakukan oleh beberapa brand. Misalnya kalau yang yang familiar dan terkenal sekarang, misalnya kayak Xiaomi gitu ya. Mereka menjual produknya melalui e-commerce secara langsung semacam itu. Jadi itu mengurangi rantai dari distribusi, sehingga rantai dari distribusi itu kan sebenarnya cost juga gitu. Dengan mengurangi cost di area distribusi, mereka bisa menjual barang dengan harga yang lebih murah. Nah, itu salah satu keuntungan untuk direct selling ya. Strategi pemasaran yang seperti apa nanti bisa disesuaikan dengan produk atau jasa yang ditawarkan masing-masing kelompok ya. Silahkan nanti mungkin bisa didiskusikan di dalam kelompoknya. Oke, bagian berikutnya adalah promosi, di mana promosi ini menjadi satu bagian yang penting, di mana kita bisa mengenalkan produk kita ke masa yang lebih luas ya. Berbagai macam hal seputar promosi bisa dilakukan, mulai dari promosi di media massa, baik cetak ataupun online gitu ya. Kemudian media sosial dengan misalnya Facebook Ads atau Instagram Ads ataupun mungkin Google Ads gitu ya. Berbagai macam hal promosi online bisa kita lakukan di berbagai macam platform. Tentunya ini kita sesuaikan dengan target penjualan kita ya. Jadi konsumennya yang kita sasar ada di mana atau siapa saja, perlu kita jadikan bahan pertimbangan untuk melakukan promosi ini ya. Tentunya tadi bisa kita lakukan secara online ataupun offline. Di masa pandemi ini, pemasaran atau promosi secara online ini menjadi suatu cara, teknik, strategi yang bisa dipilih dengan sederhana, simple, namun kita harapkan dampaknya juga luas ya. Satu cara yang lain untuk melakukan promosi adalah kita bisa melakukan endorse ke beberapa, misalnya selebgram misalnya, atau mungkin beberapa tokoh ataupun yang lainnya yang kira-kira bisa meningkatkan pengenalan produk kita ke konsumen yang lebih luas. Salah satu bentuk yang lain itu ada juga yang disebut dengan brand ambassador ya. Dengan brand ambassador kita bisa membuat produk kita itu menjadi lebih fokus dikenalkan oleh brand ambassador kita. Tentunya memilih brand ambassador itu menjadi satu tantangan tersendiri ya, dalam artian produk kita itu mau menyasar konsumen yang mana, cocok atau tidak brand ambassador kita itu sebagai perwakilan kita atau wajah kita yang di depan
supaya konsumen itu bisa mengenal ataupun eh, memahami produk yang kita inginkan gitu ya. Tentunya biayanya juga tidak bisa dibilang murah juga ya, tapi dalam artian nanti mungkin perlu dihitung-hitung lagi pembiayaan mau melakukan atau menyewa brand ambassador, atau mungkin cukup endorse saja, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Tentunya strategi promosi yang lain masih banyak juga ya, jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk bisa dipilih juga. Kemudian rencana anggaran dan keuangan. Di sini kita diminta untuk mendeskripsikan indikator kelayakan usaha dari rencana penggunaan anggaran, juga pelaporan perkembangan usaha dan arus kas kita. Di sini sertakan juga gambaran dari perencanaan permodalan, kemudian neraca permulaan usaha, kemudian proyeksi aliran, kemudian analisis titik impas atau BEP, serta sumber dari permodalan yang mungkin tidak hanya dari Undip misalnya gitu ya. Jadi mungkin ada sumber permodalan yang lainnya. Di tabelnya di situ muncul berbagai macam indikator yang perlu kita isi. Yang pertama, besarnya kebutuhan modal investasi, kemudian sumber modal kita, pembukuan atau bentuk pembukuannya nanti seperti apa saja, kemudian ada NPV, Net Present Value, kemudian analisis titik pulang pokok atau BEP, break even point gitu ya, kemudian dana pendamping, kemudian ikhtisar rugi laba. Terkait dengan pembukuan, berbagai macam pembukuan mungkin nanti bisa dijabarkan atau mungkin bisa disebutkan di sana ya, dalam artian pembukuan itu menjadi satu bagian yang penting, di mana bagian ini itu bisa dilihat oleh mungkin calon investor atau apa. Pembukuannya bagus, kemudian dilihat terutama nanti laporan laba ruginya, arus kasnya gitu ya. Jadi mereka bisa memperkirakan apakah usaha kita itu layak untuk diberikan investasi atau tidak gitu ya. Berbagai macam jenis pembukuan, di situ ada pembukuan pengeluaran. Jadi secara detail pengeluarannya mulai mungkin dari nota atau nomor transaksi, atau mungkin itu sumber pengeluaran tentang apa, detailnya bagaimana, perlu kita tulis di dalam buku laporan pengeluarannya ya. Kemudian pembukuan pemasukan, kebalikan dari pengeluaran. Jadi di sini aliran dana masuk, baik dana masuk itu secara cash ataupun mungkin secara kredit, tentunya detailnya bisa kita tuangkan atau tuliskan di situ ya. Kemudian pembukuan uang kas ini mungkin gabungan antara pengeluaran dan pemasukan, di mana di uang kas itu lebih pada hal yang umum gitu ya, dan jadi detailnya itu ada di pengeluaran dan pemasukan, tapi di uang kas itu muncul sehingga antara pemasukan dan pengeluaran dan juga saldo dari keuangan itu kelihatan jelas gitu ya. Mungkin seperti mirip buku rekening gitu ya, keluar masuk saldo dan sebagainya. Kemudian ada pembukuan stok barang. Di sini kita bisa memonitor stok barang yang kita miliki. Misalnya produk A itu barangnya masih berapa, berkurang berapa, dan seterusnya ya. Tentunya ini secara real time itu menjadi satu hal yang bagus untuk dimonitor ya. Kemudian pembukuan inventaris. Inventaris menjadi inventaris menjadi barang modal yang kita miliki. Jadi sebaiknya barang-barang modal yang kita miliki itu terdata dengan baik. Kemudian kalau memang barang tadi itu terjadi kerusakan atau dilakukan maintenance, itu juga tercatatkan, sehingga inventaris yang kita miliki itu bisa kita
monitor dengan baik. Kemudian ada neraca, kemudian ada laporan rugi laba, kemudian ada laporan arus kas gitu ya. Di sini mungkin lebih banyak dekat ke arah akuntansi dan sebagainya ya. Jadi mungkin nanti bisa diperdalam lagi terkait dengan pembukuan keuangan. Berbagai macam format mungkin bisa kita temukan di internet, tapi kita perlu hati-hati dan mengerti pertama dulu itu laporan apa, kemudian cara mengisinya bagaimana, kemudian cara membacanya bagaimana, dan tak lupa juga itu fungsinya atau manfaatnya seperti apa. Jadi kita mengerti apa yang kita masukkan ke sana dan tidak terjadi kesalahan pembukuan. Kemudian net present value. Net present value itu adalah perbedaan nilai antara nilai yang sekarang dari arus kasnya yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada satu periode waktu tertentu gitu ya. Biasanya NPV gitu ya, digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. NPV yang positif itu menandakan bahwa proyeksi pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah proyek atau investasi melebihi dari proyeksi biaya yang dikeluarkan. Dan kalau umumnya itu memang nilainya positif, itu berarti menguntungkan gitu ya. Kemudian kalau negatif artinya kebalikannya, jadi bisa jadi menghasilkan suatu kerugian. Konsep ini merupakan dasar dari hukum net present value yang mengindikasikan bahwa investasi yang bagus hanya dapat dilakukan. Jadi terutama yang tadi positif gitu ya. Rumusnya NPV di situ ada C1 per 1 plus R pangkat 1, kemudian ditambah dengan pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya gitu ya. Nanti terakhir dikurangi dengan CO. Kalau ditulis secara notasi matematik di situ NPV sigma dari T min 1 sampai T gitu ya. Itu T sama dengan 1 gitu ya. Dari CT per 1 per R pangkat T minus CO, dimana NPV net present value tadi dalam rupiah, kemudian CT arus kas per tahun pada periode ke T dalam rupiah juga, CO nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam rupiah, kemudian R di situ adalah suku bunga atau discount rate dalam persen. Sebagai contohnya, di sini ada manajemen perusahaan AAZZ misalnya gitu ya. Ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produksi itu 150 juta dengan suku bunga pinjaman itu sekitar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasi sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Nah, ini bisa dihitung apakah rencana investasi pembelian mesin itu bisa dilanjutkan atau tidak gitu ya. Dihitung NPV-nya. Jadi yang diketahui tadi CT-nya jadi 50 juta, CO-nya 150 juta, kemudian R 12% atau 0,12. Kemudian setelah dihitung, di situ kita masukkan C1 per 1 plus 0 gitu ya, plus 0,12 pangkat 1 gitu. Kemudian ditambah dengan 50 per 1 plus 0,12, nanti kemudian pangkat 2 dan seterusnya sampai 5 tahun ya. Kemudian dikurangi dengan 150. Nah, di situ setelah dihitung NPV-nya ketemu 30,24. Nah, NPV ini 30,24 juta seperti itu. Nilainya adalah positif. Sehingga itu bisa atau layak untuk bisa dilanjutkan investasi akan satu mesin produksi tadi. Kemudian anggaran biaya bisa jadi nanti ada beberapa kategori tadi, misalnya penunjang gitu ya. Itu contohnya misalnya hardware, software, atau peralatan.
Penunjang ini juga termasuk dengan atau dikategorikan sebagai barang modal. Jadi nanti masuk di inventaris dan tercatatkan. Kemudian bahan habis pakai. Jadi di sini bahan habis pakai itu satu berbagai macam bahan yang nantinya itu habis dan tidak bersisa gitu. Jadi contohnya di situ kertas, tinta, pulsa, DVD ataupun yang lainnya. Kemudian perjalanan itu bisa jadi ada survei, mungkin mulai dari survei pendahuluan, kemudian nanti ada survei konsumen misalnya, atau survei pasar gitu ya. Kemudian ada pelatihan ke konsumen atau pelatihan ke klien kalau misalnya perangkat lunak misalnya begitu ya. Kemudian lain-lain ada administrasi, kemudian ada publikasi, kemudian promosi tadi juga ya, kemudian cetak laporan dan juga seminar jika seminar produk ya, seminar hasil jika itu memang dilakukan semacam itu. Kemudian di sini contohnya misalnya pendanaan maksimum 12,5 juta misalnya. Dengan ketentuan penunjang itu sekitar 30%, itu kurang lebih sekitar 3.750.000. Kemudian bahan habis pakai itu 50%, bisa sampai 6.250.000. Kemudian perjalanan 10% maksimal 1.250.000, lain-lain juga 10%, 1.250.000. Jadi kalau di total itu 12,5 juta. Ini kalau di PKM ya. Untuk di PMW ini mungkin kita menyesuaikan ke sini dulu. Nanti kira-kira kalau ada satu hal atau info yang lain, nanti kita bisa sesuaikan. Kemudian kita sinkronkan anggaran biaya dan metode pelaksanaan dan jadwal kegiatan. Jadi antara anggaran, metode pelaksanaan, dan jadwal itu sebaiknya inline atau konsisten dan sinkron ya. Jadi kadang-kadang kan muncul anggaran ini, oh itu dari pelaksanaan atau bagian yang mana, itu di jadwal kapan gitu ya. Jadi ada rentetan atau hubungannya. Ini contoh ilustrasi misalnya bisnis CD pembelajaran interaktif gitu ya. Jadi ada peralatan penunjang, penggandaan DVD misalnya, kemudian license softwarenya, kemudian bahan habis pakai itu misalnya pulsa atau DVD, perjalanan itu survei ke beberapa sekolah, pemasaran ke toko, lain-lain misalnya laporan ataupun publikasi. Kemudian analisis BEP. BEP itu berapa unit yang harus dijual agar ketemu titik impasnya dengan harga jual tertentu. Nah, yang penting seringkali adalah berapa lama BEP itu nanti akan tercapai. Komponen-komponennya di sini ada biaya tetap, kemudian biaya variabel per unit, dan harga jualnya. Biaya tetap itu yang tidak berubah berapapun unit produksi yang diproduksi gitu ya. Kemudian kalau yang variabel itu biaya yang dikeluarkan per unit produksi, kemudian harga jualnya per unitnya. Untuk rumusnya BEP di sini biaya tetap per harga jual per unit minus biaya variabel per unit. Atau kalau di dalam rupiah BEP itu biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit per harga jual per unit. Contohnya bisnis CD tutorial misalnya, biaya produksinya itu 12,5 juta, itu fix gitu ya, biaya tetap. Kemudian biaya variabelnya itu per CD-nya sekitar 10.000 misalnya. Kemudian harga jual per unitnya dengan berbagai macam pertimbangan itu misalnya 60.000, maka kontribusi margin per unitnya itu 50.000. Jadi kalau dihitung BEP unitnya itu 250 unit atau di 15 juta. Jadi pada saat itu tercapai nanti berapa lama nantinya gitu ya. Jadi untuk mencapai balik modal itu harga jual 60.000 tadi
itu terjadi pada saat kita sudah menjual sekitar 250 unit atau dapat sekitar 15 juta. Nah, nanti diestimasi kira-kira itu akan tercapai pada saat kapan gitu ya. Tentunya dengan perkiraan kita penjualan berapa per bulan, nanti ketemu kapan BEP terjadi. Contoh yang lain ada bisnis app di sini, ada biaya tetap seperti itu, biaya variabel mungkin nggak ada, kemudian harga jual per unitnya itu 50.000 misalnya, maka kontribusi margin per unitnya 50.000. BEP unitnya itu 250, BEP rupiahnya 12,5 juta. Nah, balik modalnya seperti itu. Nah, kalau kita estimasi misalnya BEP dicapai saat penjualan mencapai 250 unit, kemudian kita mampu menjual itu sekitar 20 unit per bulan, maka BEP akan tercapai pada saat 250 dibagi 20, yaitu 12,5 bulan. Nah, nanti diharapkan itu BEP bisa tercapai kurang dari 5 bulan gitu ya. Syukur-syukur antara 3 sampai 4 bulan itu semuanya sudah BEP gitu. Di proposal ini ya tentunya. Kemudian contoh yang lain misalnya terkait dengan bisnis yang free apps gitu, dengan kita mengandalkan iklan. Gunakan asumsi yang relevan, logis, referensi yang ada jika ada. Kemudian asumsikan jumlah iklan yang dapat terjual atau terklik gitu ya. Kemudian kita asumsikan harga jual iklannya itu misalnya 2.000 per klik misalnya, maka kontribusi marginnya 2.000 per klik. Kemudian BEP unitnya itu 6.250 atau rupiahnya 12,5 juta. Nah, nanti kita estimasi kira-kira berapa klik gitu ya. Jika BEP terjadi pada saat 6.250 unit tadi, kemudian perusahaan mampu mendapatkan klik itu sekitar 50 per hari, kita estimasi segitu, maka BEP akan tercapai saat 6.250 dibagi 50 dibagi 30 hari. Jadi sama dengan sekitar 4 bulan gitu ya. Jadi itu reason yang pas untuk bisa kita gunakan kalau kita mau dengan iklan juga sebagai sebuah pemasukan ya. Simulasi BEP, analisis BEP dengan mengubah biaya tetap, variabel, dan juga harga jualnya. Di sini untuk menentukan kebijakan dalam mengatur harga jual, target penjualan, kemudian bagaimana strategi untuk mencapai itu semuanya. Dan nanti bisa setiap kelompok bisa mensimulasikan hal itu dan mengotak-atik variabelnya ya. Simulasinya di situ titiknya tercapai antara yang biru dan yang hijau gitu ya. Tercapai di situ BEP-nya kapan gitu ya. Di sini contoh biaya anggaran biaya dengan anggaran sekitar 12,5 juta. Itu kelebihan 55.000 ya. Berbagai macam contoh peralatan penunjangnya, contoh bahan habis pakai yang variatif gitu ya. Kalau tadi kan sedikit ya. Ini perjalanan dan juga lain-lain, bisa macam-macam juga. Nanti tentunya disesuaikan dengan produk atau jasa yang akan dibuat seperti itu ya. Ini contoh yang lain lagi dengan anggaran 12.250.000. Kemudian sumber daya manusia di sini mendeskripsikan indikator satu struktur organisasi di dalam kelompok atau timnya nantinya. Kemudian pembagian tugas dan uraian tugasnya masing-masing. Kemudian sistem pembagian jasa masing-masing gitu ya. Jadi nanti bisa ditulis di situ strukturnya, ketuanya, atau misalnya kalau menggunakan CEO atau CIO, CTO misalnya. Kemudian jabatannya, tentunya nanti jabatan sama tugas itu sinkron gitu ya, melekat satu persatu. Kemudian sistem balas jasa atau imbalan atau upahnya, apakah berupa gaji misalnya, atau mungkin bagi hasil,
mungkin punya kepemilikan saham misalnya, jadi nanti punya berapa persen dan sebagainya ya, itu bisa didiskusikan. Kemudian jadwal kegiatan, bisa dirinci jadwal kegiatan PMW secara detailnya, meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan dalam bentuk bar chart gitu ya. Dengan bar chart di situ bisa memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk menghindari keterikatan waktu pelaksanaan dengan periode waktu tertentu, usahakan tidak menggunakan nama bulan gitu ya. Jadi seperti contohnya di situ pakai bulan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak perlu menyebut nama bulannya. Untuk jadwalnya seperti itu, format jadwalnya. Tentunya jadwal di sini mengacu metode pelaksanaannya juga ya. Jadi di dalam metode pelaksanaannya dituangkan di dalam jadwalnya nanti pada bulan berapa gitu ya. Tentunya nanti mungkin sekitar cukup 5-6 bulan saja ya. 5 bulan lah biasanya. Di sini contoh beberapa jadwal. Jadi yang terhubung dengan metode pelaksanaan, yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu dia sinkron gitu ya. Jadi tolong itu bisa diperhatikan juga. Di sini juga bisnis alat pendukung modem misalnya. Ini hanya contoh saja ya. Di sini contoh jadwal yang lebih detail, mulai dari persiapan, kemudian pengembangan, kemudian pemasaran. Tentunya di dalamnya ada detail yang lebih spesifik gitu ya. Penggandaan bentuk DVD itu di pemasaran, promosi, masuk pemasaran, kemudian distribusi dan penjualan produk, dan terakhir jangan lupa ada penyusunan laporan juga. Itu kalau di PKM ya. Kalau di PMW mungkin dimasukkan dulu saja. Oke, untuk minggu depan silahkan setiap kelompok mempersiapkan konten ataupun isi dari proposal yang akan disubmit nantinya. Jadi presentasi progres proposal yang mendekati final, kemudian nanti juga draftnya bisa diupload di Kulon 2 ya. Seperti itu. Baik, seperti itu yang bisa kita sampaikan untuk materinya. Jangan lupa tugasnya dipersiapkan, didiskusikan dengan baik. Kemudian semoga itu bisa menjadi sebuah inspirasi usaha untuk kedepannya ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.